Bayangkan kamu dibuang, bukan oleh pasangan, tapi oleh duniamu sendiri. Jatuh ke jurang yang isinya cuma limbah beracun, monster mengerikan, dan aroma busuk yang sangat menyengat. Itulah yang dialami oleh karakter utama kita, yakni Rudo dalam anime Gachiakuta. Banyak yang mengira ini cuma anime aksi biasa ala shonen tentang pembalasan dendam. Tapi, jika dilihat lebih jeli menggunakan kacamata logika di balik fiksi, apa yang terjadi pada Rudo dan dunia bawah sebenarnya adalah cerminan mengerikan dari realita bumi kita saat ini. Di anime, dunia atas yang mayoritas bersih membuang kotoran dan sampah ke dunia bawah. Ini bukan fantasi, ini adalah metafora jujur dari realita bumi kita hari ini. Dan monster sampah yang memakan manusia itu adalah diagnosa medis yang nyata. Hari ini, kita akan membedah anime Gachiakuta. Dari toksikologi mikroplastik yang kini mengalir di darah kita, membedah mitos gangguan mental penimbun barang, sampai menyembuhkan mentalitas mediocre ala Zenka. Siapkan masker kalian, kita akan masuk ke zona karantina. Di Gachiakuta, orang langit hidup dengan prinsip psikologi yang disebut out of sight, out of mind. Selama sampah itu tidak terlihat oleh mata mereka menganggap masalah itu tidak ada. Mereka dan juga kita hidup dalam ilusi kebersihan semu. Tapi data tidak bisa berbohong. Menurut laporan dari OECD, dunia kita memproduksi sekitar 460 juta ton plastik setiap tahunnya. Dan jika kita tidak mengubah kebiasaan ini, angka itu akan melonjak menjadi sekitar 1,2 miliar ton pada tahun 2060. Kemana perginya semua itu? Sebagian besar berakhir di laut, terbawa arus, dan berkumpul membentuk sebuah benua baru yang kita sebut sebagai The Great Pacific Garbage Patch. Sebuah pulau sampah abadi di Samudra Pasifik yang luasnya berkali-kali lipat luas Pulau Jawa. Tapi, horor yang sebenarnya bukanlah tumpukan sampah itu. Horor sebenarnya adalah ketika sampah itu mulai hidup dan menyerang balik. Di anime, sampah berkumpul menjadi monster aberrant beast yang memakan manusia. Mengerikan? Tentu iya. Tapi setidaknya monster itu ada di luar tubuh kita. Di dunia nyata, monster itu sudah ada di dalam diri kita, yakni di dalam pembuluh darah. Sebuah studi terobosan dalam jurnal Environment International pada tahun 2024 mengungkapkan fakta yang mengubah sejarah medis, yakni mikroplastik terdeteksi di dalam darah manusia. Bayangkan perjalanan sebuah botol plastik. Kalian membuangnya sembarangan 10 tahun lalu. Botol itu hancur di laut menjadi partikel mikro, dimakan oleh plankton, lalu plankton dimakan ikan, dan ikannya kita makan. Maka partikel tersebut akan masuk ke tubuh kita. Mungkin kalian berpikir, tenang saja, saya tidak suka makan ikan, saya aman. Jika kalian berpikir seperti itu, kalian salah besar. Sebuah studi terbaru dari Proceedings of the National Academy of Science tahun 2024 menemukan bahwa dalam 1 liter air minum dalam kemasan botol plastik, rata-rata terkandung 240.000 partikel nanoplastik. Jadi, setiap kali kita minum air biar sehat, sebenarnya kita sedang meminum sup plastik mikroskopis. Belum cukup. Makanan panas yang kita taruh di wadah styrofoam atau plastik takeaway, panas itu meluruhkan jutaan partikel kimia yang langsung masuk ke lauk pauk kita. Mau lihat makan atau minum, kita tidak bisa lari. Tubuh kita perlahan berubah menjadi TPA berjalan. Dan sekarang, plastik yang kita gunakan atau buang kini mengalir melewati jantung, otak, dan paru-paru kita. Ini disebut dengan bioakumulasi. Penelitian menemukan jenis plastik seperti polyethylene yang merupakan bahan kantong kresek dan etilen propilen di dalam sampel darah donor. Apa dampaknya? Partikel asing ini berpotensi memicu peradangan vaskular, radang pembuluh darah, gangguan hormon, hingga gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan pembekuan darah. Di Gachiakuta, Rudo mungkin punya kekebalan fisik yang fiktif, tapi kita tidak punya plot armor. Lingkungan Gachiakuta adalah vonis kronis bagi kesehatan manusia modern. Lalu, mari kita bicara soal Rudo. Banyak orang di sekitarnya, dan mungkin sebagian dari penonton, menganggap Rudo aneh. Ngapain mengut sampah, dasar kotor? Apakah Rudo mengalami gangguan mental? Apakah dia seorang hoarder? Hoarding disorder ditandai dengan kesulitan membuang barang yang menyebabkan penderitaan atau distres dan kekacauan yang membahayakan fungsi hidup. Penderita hoarding menumpuk masalah. Jika Anda atau kenalan Anda memiliki gejala serupa, jangan self-diagnosis. Segera konsultasikan diri kepada psikiater atau psikolog agar mendapatkan bantuan profesional.
Oke, kita balik ke anime Gachiakuta. Rudo mengalami hal yang sebaliknya. Dia menempuh solusi. Dia tidak memenuhi kriteria klinis hoarding disorder. Apa yang Rudo lakukan lebih dekat dengan filosofi Jepang, yakni Tsukumogami dan Kintsugi. Tsukumogami adalah kepercayaan benda mati jika dirawat selama 100 tahun akan memiliki jiwa atau kesadaran. Rudo tidak melihat sampah sebagai onggokan materi tak berguna. Dia melihat nilai. Dia melihat peluang. Di era fast fashion dan konsumerisme saat ini, kita dididik untuk menjadi pembuang. Baju sobek sedikit, buang. HP lemot sedikit, ganti baru. Kita lupa caranya memperbaiki. Dalam filosofi Kintsugi, mengajarkan kita untuk menghormati kerusakan. Saat keramik pecah, orang Jepang tidak membuangnya. Mereka menyambung kembali dengan lem emas. Hasilnya, barang itu menjadi lebih indah, lebih bernilai karena dia pernah pecah. Inilah kekuatan sejati Rudo. Sarung tangannya dia namai 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Reduce, reuse, ikiki. Dia mengajarkan kita bahwa sesuatu yang rusak atau dibuang bukan berarti akhir dari fungsinya. Itu bisa jadi awal dari kekuatan barunya. Tapi filosofi ini tidak hanya berlaku untuk barang, tapi juga untuk manusia. Zenka adalah karakter yang paling relate dengan saya dan mungkin juga kalian. Dia awalnya arogan, dia merasa spesial karena dia adalah anak pemilik tanah dan berbakat. Tidak ada yang kalah melawannya sebelumnya. Dia merasa dia adalah tokoh utama. Sampai suatu hari, realita menamparnya. Seorang bernama Hyo datang. Hyo adalah definisi bakat murni. Hyo dapat mengalahkan semua murid termasuk Zenka. Saat itulah Zenka hancur. Dia melebihi dirinya sebagai mediocre atau rata-rata. Dia terjebak dalam apa yang disebut oleh Carol Dweck dalam bukunya sebagai fixed mindset. Dia percaya bahwa kemampuan itu sudah dipatok sejak lahir. Kalau kamu jenius, kamu jenius. Kalau kamu sampah, ya selamanya sampah. Ini adalah racun mental yang berbahaya. Beberapa banyak dari kita mungkin berhenti mengejar mimpi cuma karena melihat ada orang lain yang lebih jago di Instagram ataupun TikTok. Kita merasa jadi dalam tanda kutip si palsu. Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Kata-kata engine menjadi tamparan keras bagi jiwa Zenka. Kalimat itu sederhana, tapi mengubah segalanya. Zenka beralih ke growth mindset. Dia sadar, dia tidak perlu menjadi Hyo. Dia tidak perlu punya katana atau keterampilan seperti Hyo. Dia hanya punya tongkat kayu biasa. Jadi dia melatih diri terus-menerus walau kalah. Secara neuroscience, ini disebut neuroplasticity. Otak kita itu plastis. Usaha atau effort bukanlah bukti bahwa kita bodoh. Usaha adalah proses visi otak kita sedang mengupgrade dirinya sendiri. Zenka membuktikan, tongkat kayu yang biasa saja di tangan yang terlatih bisa menjadi senjata yang kuat. Gachiakuta lebih dari sekadar aksi tarung. Ini adalah kritik keras buat kita. Kita sering membuang sampah plastik sembarangan. Dan lebih parahnya, kita sering membuang manusia yang kita anggap tidak berguna lewat perlabelan, bullying, ataupun diskriminasi sosial. Kita cap mereka sampah, gagal, ataupun aneh. Padahal, analisis hari ini membuktikan, di tangan yang tepat, entah itu sampah plastik atau orang yang dicap gagal, semuanya punya potensi menjadi jinki yang kuat. Zenka membuktikan, dia bukan mediocre biasa. Dan Rudo membuktikan, sampah bisa jadi senjata. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi orang langit yang membuang atau menjadi the cleaners yang memperbaiki dan membersihkan? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Saya Kias Mari, teruslah berlogika di balik fiksi. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.